Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadul Salam Sabil, NRP 2110181040. Jadi saya dari 354 Informatika B akan mendemokan proyek akhir dari pemrograman perangkat bergerak, yaitu program to-do list. Jadi Android saya menggunakan struktur MVP. Jadi terdapat model, view, presenter. Nah, cuman tambahannya di sini ada kontrak sebagai penghubung dari ketiga elemen tersebut. Nah, dimulai dari dashboard activity. Nah, di dashboard activity ini merupakan logik utama dari to-do list-nya. Pertama itu get full name. Get full name ini mengambil data username dari profile dari usernya nanti. Kemudian ada set task, terus profile image, list task, dan FAB. FAB ini tombol tambahnya, tambah tasknya. Terus di sini ada set task. Di set task di sini tuh memanggil adapter yang akan menampilkan rentetan data dari to-do list-nya nanti. Jadi semisal jadi di adapternya berupa recycle view. Kemudian recycle view-nya nanti akan menampilkan sebuah XML dari to-do list itemnya. Nama dari XML-nya itu item batas. Jadi tampilnya akan seperti ini. Jadi terdiri dari title, kemudian ada checklistnya, description, sama tanggal pembuatannya. Tanggal due date atau kapan tas ini akan selesai. Kemudian lanjut lagi kembali ke dashboard. Nah, di sini kembali ke yang tadi. Jadi ketika inisialisasi itu yang terpenting itu yang set task-nya sini. Set task-nya ini mengambil presenter. Nah, di set task-nya ini akan terhubung ke dashboard activity tersebut. Kemudian nanti set task-nya itu akan dijalankan oleh ini interface view. Nah, di set task view ini akan menuju ke presenter yang bagian set task-nya. Jadi kelas ini merupakan override dari atau hasil implement dari kelas yang view tadi yang sudah didefinisikan di dashboard activity. Kemudian di sini ada interpreter request task. Nah, karena menggunakan database MySQL, maka diperlukan API. Nah, API-nya itu berupa menggunakan FAST, Fast Networking. Juga mengakses API task yang ada di internet. Nah, terus API apa yang digunakan? Jadi API yang digunakan itu API dari project WPPL kelompok saya. Jadi ditambahkan routing baru, yaitu namanya task. Jadi misal kita get, nah datanya itu yang dikirimkan itu berupa task ID, user ID, title, description, status, dan due date-nya. Jadi untuk API-nya ini sendiri sudah ada fitur get, post, put, dan delete. Nah, ini untuk yang dashboard activity-nya. Terus setelah sedikit menjelaskan tentang API ini, setelah di dashboard activity tadi mengirimkan request untuk mengambil tasknya itu, maka akan ada respon berupa JSON. JSON-nya itu akan ditampung dalam berupa list yang menggunakan list task response. Jadi dia berupa list object yang akan ditampung, kemudian akan dikirimkan ke dashboard activity-nya untuk ditampilkan nantinya. Nah, terus di dashboard activity itu cara menampilkannya bagaimana? Di dashboard activity itu menggunakan binding. Jadi ketika di set task tadi ini, di set task menggunakan binding akan memanggil list task yang ada di recycle view tadi ini. Kemudian lanjut. Nah, kalau untuk fitur quick links-nya itu seperti itu untuk to-do list. Kemudian untuk fitur yang lainnya itu berupa selain CRUD ada add dan register user, kemudian ada menambahkan alarm. Nah, yang quick links selain to-do list itu, yang alarm itu saya jelaskan juga. Jadi alarmnya itu ada di add task dan edit task. Nah, di add task ini ada sebuah kelas untuk date picker dan time picker. Nah, dari hasil time pickernya itu akan memanggil set time, set reminder date. Di sini yang pertama itu jamnya diambil, kemudian menitnya akan didefinisikan secara global, ditampung dulu secara global. Kemudian nanti semisal user mengklik bahwa dia akan menambahkan alarm, maka dia akan memanggil
kelas set reminder ini, yang isinya itu dia akan start activity dari alarm itu sendiri. Nah, alarm itu sendiri harus ada permissionnya di Android manifest. Oh, ini Android manifestnya ada di sini. Nanti projectnya harusnya saya buka di dalam editornya lagi. Android manifestnya itu menambahkan permission set alarm. Langsung saja mungkin ke demo aplikasinya. Jadi saya sudah menghubungkan aplikasinya dengan ke Power Mirror. Jadi misalnya email dan password. Misal kita buat misal kita misal admin itu terus nomornya terus ini saya Abdul Salam. Abdul Salam @gmail. Nah, akan tampil tas-tas yang sudah ada dalam database. Misal saya ingin menambahkan tas yang baru, misal namanya tas, misal nama tas yang baru itu tas baru, ini adalah tas baru. Kemudian di set date-nya, misal 2021, kemudian time itu sekarang 2017, nanti 2018. Set reminder menandakan bahwa kita menggunakan alarmnya. Kemudian ditunggu alarmnya sudah terset selama 1 menit sampai 15-18. Jadi kenapa projectnya di sini ada beberapa tas dari teman saya, karena tasnya ini database ini kita gunakan database bersama dari aplikasi WPPN kami. sampai 15-18. Nah, alarmnya sudah berhasil. Nah, semisal mau mengedit task yang baru, yang tadi task yang baru, yang task baru ini, misalnya task baru, misalnya task baru sekali, ini adalah task baru sekali lagi. Nah, date-nya tetap saja, kemudian edit, maka sudah terupdate task baru sekali ini. Kemudian bisa dicentang juga sebagai penanda apakah tasnya sudah selesai atau belum. Misal dicentang, terus kita keluar dari aplikasinya, kemudian dibuka lagi. Nah, centangnya sudah berhasil tersimpan karena akan dikirimkan ke database. Kemudian ada fitur delete juga. Contoh dulu fitur share-nya dulu. Ada fitur share, misal ke WA. Nah, sudah bisa dikirimkan ke kontak teman saya. Kemudian lanjut ke fitur delete-nya, fitur delete. Maka data tersebut sudah berhasil dihapus. Kemudian ada fitur tambahan itu berupa edit profile feature. Misal galeri, misalnya ini satu. Kemudian selain mengganti profile, bisa mengganti full name, email, phone number, gender misalnya, terus tanggal lahir. Oke, di save, maka tampilannya akan seperti ini. Profilnya sudah tampil. Jadi sekian dulu demo dari project saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.